standar pemeriksaannya dengan negara tujuan. Kemudian setelah di dalam peraturan, mungkin saya lupa pasal-pasal yang menyatakan bahwa kita bisa mengirimkan pekerja migran kepada negara yang memiliki asuransi kesehatan yang bisa, jadi perusahaan pengirim itu bisa mendaftarkan kepada asuransi kesehatan negara tujuan. Yang dalam hal ini memang mungkin nanti dari BPJS Kesehatan yang bisa menjelaskan manfaat dari JKN itu kan hanya di NKRI, tidak bisa di luar. Sehingga bagaimana nanti saat berangkat, hal tersebut digantikan dengan asuransi yang ada di luar negeri tersebut yang bisa diakses, dan setelah selesai kontrak, misalnya 3 tahun, kembali lagi ke Indonesia, akan otomatis langsung yang BPJS-nya aktif kembali, begitu Pak. Itu yang menjadi kebijakan, tapi kalau ada kebijakan yang akan direformasi bahwa di luar BPJS bisa digunakan di Fasiankes di luar negara Indonesia, yaitu adalah suatu jalan keluar yang lebih baik karena bisa di-manage oleh kita sendiri, termasuk plafonnya dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan negara negara tujuan tersebut, Bapak. Jadi saat ini memang kita belum dapat membuat suatu standar yang sama untuk jaminan kesehatan di luar negeri. Karena tergantung dengan bagaimana asuransi kesehatan di sana, tetapi semestinya kita bisa menetapkan Fasiankes yang menjadi pelayanan bagi pekerja migran kita di tempat tujuan mana saja, dan asuransinya itu berpindah. Saya izin sekali saya tidak mengambil keputusan, Pak, tapi mengungkapkan beberapa pendapat. Misalnya saja, saya berangkat, kami juga Zoom meeting dengan para pekerja migran di luar negeri. Kami membayar iuran BPJS sejak 2014 sampai saat ini, tapi saya belum pernah menggunakan, dan di sini saya butuh pembiayaan kesehatan tidak bisa dipakai, misalnya seperti itu. Hal inilah mungkin yang tidak sesuai dengan yang ada di peraturan dengan kebutuhan para pekerja migran kita. Dia tetap membayar, tapi nggak bisa menggunakan, begitu. Jadi ini yang perlu diputuskan bersama, Bapak, bagaimana nanti bahwa pekerja migran itu begitu dia berangkat, udah ada mekanisme asuransi kesehatan sesuai dengan negara tujuan, dan begitu kembali dia bisa langsung aktif kembali BPJS-nya di Indonesia. Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan, bentar Pak, saya tadi ada beberapa isu ya, mengenai, baik, nanti Bapak akan saya sampaikan kalau saya ingat lagi. Kalau kami dari Kementerian Kesehatan, pertama adalah bagaimana standar pemeriksaan calon pekerja migran. Kemudian, oh ya, satu yang saya lupa tadi Bapak, kami mengusulkan Pak, ini sudah beberapa kali didiskusikan, bagaimana di negara yang tenaga kerja Indonesia cukup banyak, itu ada atase kesehatan di KBRI atau KJRI-nya Pak, yang memang mengurusi tenaga kerja kita dari aspek kesehatan. Kalaupun tidak ada secara struktural atase kesehatan, itu ada unit yang menjadi pendamping. Karena ada keluhan tenaga kerja kita, dia akan berobat tapi bahasanya aja nggak bisa menjelaskan keluhan sakitnya apa, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sangat menjadi kebutuhan untuk adanya dalam bentuk institusi struktur di dalam institusi KBRI atau KJRI atase kesehatan, terutama negara-negara yang PKI-nya besar seperti Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, itu
ada atau unit kesehatan. Jadi mungkin demikian Pak, satu mengenai perekrutan, kemudian asuransi kesehatan yang di tempat negara tujuan yang langsung bisa didaftarkan oleh perusahaan pengirim tenaga kerja, dan kemudian setelah kembali dia bisa aktif JKN-nya, dan pendamping bagi tenaga kerja kita di luar negeri. 4 hal tersebut Bapak, terima kasih. Baik, ya, Direktur Kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang sudah memberikan saran dan masukannya. Mungkin begini Bu, jadi pertama kasus medical check up. Jadi tadi ada masukan dari teman-teman bahwa waktunya seseorang untuk berangkat medical check up itu HB-nya tertentu misalnya. HB itu sendiri mungkin terlalu rendah kali ya. Bahkan ada yang HB-nya cuma 4 pun bisa lolos berangkat gitu ya. Nah ini mungkin bagaimana nanti pengetatan dari sarana kesehatan kita yang melakukan pengecekan medical check up itu juga barangkali harus kita perkuat. Yang kedua, karena yang namanya sakit kanker, tumor dan sebagainya kan sakit degeneratif ya. Nggak mungkin bisa dikenali hanya dari periksa darah atau periksa cuma ronsen paru-paru. Pasti harusnya ada pemeriksaan lebih expand lagi, misalnya apakah itu CT scan atau MRI dan sebagainya, yang tentunya kalau itu dibebankan ke PMI dengan harga atau dengan biaya masyarakat umum, ya nggak ada PMI yang sanggup. Ya, jadi artinya dalam hal ini kalau dikatakan negara harus hadir, inilah saatnya hadir negara, bahwa negara juga bisa memastikan calon-calon pekerja migran yang mau berangkat ini sehat lahir batin, termasuk tadi tidak depresi jiwa, ya belum apa-apa dan udah stres dulu. Kenapa mereka baru usia-usia lulus sekolah? Karena contoh kerja di Korea aja minimal itu SMP loh. Bayangkan kerja di manufaktur itu SMP ya, isi juga seperti itu. Jadi kalau mereka lulus SMK, SMA, umur 18, 19 berangkat, ya memang mereka masih jiwanya jiwa yang belum siap, belum mapan. Mungkin mereka belum pernah kerja. Kemudian kerja di tempat negara yang menerapkan semi militer. Ya kan, Korea sendiri kan semua wajib militer. Jadi kalau dibentak-bentak, kemudian disuruh paksa kerja begini, dan memang ada jam kerjanya. Dan itu mungkin siap. Nah itu nanti PR kami juga akan menyiapkan PMI nanti yang berangkat mungkin harus dilatih dulu, kalau perlu dikopassuskan dulu sana kan. Batalion dulu ya, siap nanti ada disuruh dan 100 kali orang tua, maka berangkat. Saya kira-kira itulah. Jadi nanti mungkin ini kami sih mendorong Bu Nika, kalau bisa nanti ada aturan yang nanti akan ditambah lebih detail lagi, bagaimana PMI itu sebelum berangkat benar-benar mendapatkan pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi wajib kalau dia nggak lulus itu, dan Satgas harus bertanggung jawab. Tidak sekedar memberikan lulus bahwa dia itu fit atau unfit, tapi fit ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Begitu itu tidak ya. Nanti kita bahas lagi cara lebih teknis yang beda ya. Ya, baik, mungkin sedikit Bapak. Ya, jadi untuk mengenai screening penyakit-penyakit yang lebih berat seperti adanya kanker dan lain sebagainya, untuk menggunakan CT scan itu kan biayanya mungkin tinggi, cukup tinggi. Tetapi sekarang di dalam screening kesehatan di usia produktif itu sudah ada 14 macam screening yang ditanggung oleh JKN. Nah, 14 screening itu bagi usia dewasa termasuk hipertensi, diabetes mellitus, kanker paru, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker usus, itu sudah masuk ke dalam standar. Ya, Bu. Selamat pagi, Ibu. Siap. Siap. Siap.
Apakah ada yang berarti hadir sekarang? Ya, silakan. Pak Ali Sapi. Ya, silakan. Oke, siap. Siap, siap. Sehat, sehat, sehat. Terima kasih. Oh, enggak, gurah itu kemarin. Enggak, gurah. 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 Enggak sih, kan enggak. Enggak ada masalah, cuman 2 hari aja. Siap, siap. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh, terima kasih. Terima kasih. Perwakilan. Siap, 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 siap. Pak Ali bisa dengar suara saya? Silakan, Pak. Siap. Siap. Siap, terima kasih, Bu. Bisa dengar suara saya? Iya, saya masih ada di Indonesia, Mas, ya, Mbak. Betul. Belum tahu nih. Heeh, heeh. Heeh. Siap, 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 siap. Terima kasih. Heeh. Siap, terima kasih, terima kasih. Selamat siang. Bentar ya, soalnya ada yang komunikasi. Suara Bapak hilang, mungkin Bapak mute ya? Suaranya Pak Ali itu di mute. Oke, baik. Kalau gitu saya skip dulu ya Pak Ali ya. Karena waktunya sudah siang, kita nanti coba lihat yang lain barangkali ingin memberikan masukan juga. Saya coba tanya dulu mungkin teman-teman dari Basnas ya. Basnas apakah hadir dari Badan Amil Zakat Nasional? Hadir Pak Sestama izin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Salam sama Pak Agung ya. Siap. Oke, baik. Ini jadi ceritanya gini, kenapa saya undang Basnas? Teman-teman mungkin sebagian bertanya, termasuk Pak Jadudin Basnas, gimana maksudnya diundang gimana? Jadi gini, kami sendiri di BP2MI sudah punya UPZ ya, unit pengelola zakat yang dari pegawai BP2MI itu langsung potong dari penghasilannya. Dan kami ingin memperluas cakupan dari UPZ ini juga untuk para calon-calon PMI kita atau yang PMI yang sudah berada di negara orang sana yang pengen meneruskan atau ingin menyalurkan zakatnya. Nah, mungkin BP2MI bisa sebagai pihak yang bisa digunakan sebagai channel untuk pembayaran zakatnya. Dan sesuai dengan aturan 70-30% kali ya, 70% itu bisa digunakan kembali untuk kebaikan atau untuk kebutuhan salah satunya PMI yang ada di luar negeri. Nah ini teknisnya gimana nih Pak? Mohon izin dengan Pak Mulia Pak. dengan Pak Mulia ya, dengan Pak Mulia. Teknisnya gimana nih? Ini kan bagian daripada upaya pemerintah hadir, baik melalui mekanisme yang ada secara prosedural maupun mekanisme seperti ini, gotong royong dan termasuk dari pengumpulan zakat ini. Kalau ada BNI yang terkendala, sakit, sampai meninggal, itu sejauh mana mungkin Bapak bisa membantu untuk pemulangannya. Itu Pak Mulia mungkin poin-poin pilihannya. Silakan Pak Mulia. Baik, terima kasih Pak Sestama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sestama BP2MI, juga beserta jajaran dan para undangan. Pertama kami izin dari Basnas, saya sendiri Mulia Dwi Harto dari Biro Hukum dan Kelembagaan menyampaikan permohonan maaf dahulu karena pimpinan kami saat ini teragenda untuk kegiatan nasional Pak, sehingga belum bisa bergabung. Namun di sini juga selain dari Biro Hukum di Basnas juga hadir dari pendayagunaan yang memang menangani berkaitan dengan pendistribusian dari zakat dan juga dari beberapa perwakilan yang lain.
Saya mohon maaf juga dari beberapa yang tadi disampaikan. Sebetulnya ada beberapa yang terlewat sebetulnya karena kendala jaringan, sehingga mungkin beberapa yang kami highlight berkenaan dengan biaya PMI yang sakit tapi tidak tercover. Yang kedua juga utamanya biaya untuk pemulangan. Kami melihat banyak peluang, Pak Sestama, peluang kolaborasi antara PP2MI dengan Basnas, dan juga kami di BPJS Ketenagakerjaan sebetulnya juga sudah banyak kolaborasi dengan Basnas. Adapun kolaborasi ini jika tujuannya adalah untuk kemudian apa yang bisa dilakukan oleh negara untuk hal-hal yang seperti pemulangan PMI yang meninggal dunia, ada beberapa strategi nih Pak Sestama yang mungkin kami bisa utarakan di dalam forum ini. Utamanya tentu ketika berbicara mengenai bagaimana pemenuhan biaya, ini Basnas tentunya akan melakukan pengumpulan baik itu zakat, infak maupun sedekah. Nah, berkenaan dengan hal itu, kami melihat ada beberapa peluang baik dari internal maupun eksternal. Dari internal sendiri, sebagaimana tadi juga memang disebutkan oleh Pak Sestama, di BP2MI sudah ada UPZ, yang mana UPZ-nya alhamdulillah apresiasi sekali bagi kami secara aktif melakukan pengumpulan zakat, yang mana nantinya dana-dana ini bisa juga dialokasikan ke arah sana. Nantinya dari UPZ dapat secara menyampaikan kepada Basnas peruntukannya. Kalau di kami istilahnya mukoyat Pak, artinya terikat, yang mana memang ketika itu ditarik akan disampaikan ke sana. Ini untuk sisi pengumpulan peluang di internal baik dari pegawai BP2MI dan juga dari internal dari anggota-anggota PMI ya Pak, PMI yang tersebar di seluruh dunia. Memang menjadi suatu concern kami bagaimana mengoptimalkan, karena selama ini yang menjadi banyak yang kemudian ingin juga memberikan zakat, hanya yang terjadi adalah fasilitasi untuk pembayaran zakatnya mungkin belum maksimal ya, sehingga ini akan kami gerakkan, mohon bantuan juga tentunya kolaborasi dari BP2MI, sehingga dari dana-dana ini juga bisa diperuntukkan ke sana. Ini dari segi internal Pak, baik dari internal dari BP2MI, baik program Basnas maupun program dengan dari PMI ya. Nah, yang kedua, kita bisa kolaborasi melakukan pengumpulan eksternal dari masyarakat, Pak. Dari masyarakat, Indonesia ini luar biasa. 2 tahun, bahkan dari 2021, Indonesia ini menjadi negara paling dermawan di dunia. Jadi angka Indonesia kalau di dalam Giving Index itu 70, jauh, peringkat 2-nya Australia itu jauh sekali. Indonesia ini terkenal kemurahan hatinya ketika memberikan bantuan-bantuan kepada kepada warganya ya yang sedang kesusahan. Contoh kemarin kami ketika melakukan penggalangan dana untuk korban perang di Palestina itu sampai tembus di angka 100 miliar lebih. Ini luar biasa memang dari warga Indonesia dalam memberikan bantuan. Nah, ini kita bisa optimalkan nantinya Pak, kolaborasi antara BP2MI dengan Basnas, misalkan membuka channel crowdfunding yang dikhususkan untuk penggalangan pembiayaan pemulangan jenazah tersebut. Jika memang ini belum tercover pada instrumen-instrumen resmi yang ada saat ini. Ini kami melihat peluang yang sangat besar. Nantinya mungkin setelah pertemuan ini dapat pertemuan-pertemuan lebih teknis ya Pak antara Basnas dengan BP2MI. Mungkin demikian sedikit dari kami Pak Sestama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mulya. Wah, ini menarik ini. Jadi memang Indonesia itu memang dari, saya juga baca tuh Pak, ini Indonesia itu memang terkenal kedermawanannya. Bahkan kalau bicara PMI, teman-teman di Korea itu juga termasuk yang luar biasa itu.
Jadi belum lagi keluar apa namanya kepastian berapa biaya untuk pemulangan, itu udah gerak dulu tuh donasi ya. Dan ini yang memang kalau bisa kita apa namanya kita manfaatkan, berdayakan, tapi lebih terkoordinir ya. Tadi melalui Batnat. Setuju Pak Mulya, nanti kita akan bicara lagi lebih teknis ya, detail ya. Kami punya data tadi kami mengelola 4,9 juta PMI kita seluruh dunia. Nah ini bisa dimanfaatkan. Kira-kira apa nih potensi-potensi zakat yang bisa digunakan untuk nantinya bisa kembali lagi ke mereka. Baik Pak Mulya, terima kasih. Saya ingin menyapa ke DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Tadi rencananya mau datang secara fisik, tapi mungkin hadir secara online. Apakah hadir Bapak? Siap Pak, sama. Oh, baik Pak Ketua Komisi PMI, Pak Mutakin. Siap. Yang ini Pak Ketua Komisi PMI Pak Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jai juga dan rekan-rekan ya dan Bapak Ibu semua. Ya jadi untuk yang dari sisi jaminan sosial Bapak Ibu ya, kalau untuk jam sosnaker sih dari sisi regulasi sudah relatif aman gitu ya. Tinggal dari sisi implementasi yang memang perlu continuous improvement dan juga tentunya penyempurnaan serta perbaikan dan penguatan gitu ya. Jadi tadi sudah diutarakan oleh beberapa Bapak Ibu sebelumnya gitu, misalnya convenience store gitu ya yang ada di negara-negara seperti Taiwan itu diharapkan tentunya juga dapat menjadi sarana untuk bisa membayar iuran misalnya gitu ya. Kemudian juga untuk pendaftaran itu bisa dibuka akses lebih baik dan layanan juga lebih baik. Mungkin yang kaitannya dengan jam sosnaker yang khususnya yang ini ya ketika mengalami kecelakaan kerja di negara penempatan. Ini kan memang skemanya masih skema reimbursement kalau kita baca di Permenaker 4 ya. Nah, barangkali mungkin gitu ya ada satu pemikiran yang mungkin bisa dipertimbangkan dalam hal ketika misalnya si PMI yang mengalami kecelakaan kerja harus nalangi dulu kemudian tidak ada uang gitu. Apakah misalnya dimungkinkan bekerja sama dengan bank? Katakanlah banknya bank himbara yang ada di sana gitu ya, kayak misalnya kan di banyak negara penempatan juga bank-bank himbara ada tuh perwakilan gitu ya. Nah itu bisa nggak misalnya kalau yang bersangkutan nggak punya uang, nalangin dulu, katakanlah kerjasama dengan BPJS, nanti banknya talangin dulu, kemudian nanti ketika pembayaran manfaatnya sudah dibayar sama reimbursement bisa langsung nanti dibayar ke bank tersebut gitu. Itu salah satu mungkin terobosan yang bisa dipikirkan supaya PMI yang mengalami kecelakaan kerja tapi nggak bisa nalangin dulu tuh sementara bisa ditalangin dulu gitu ya. Itu yang dari sisi jam sosnaker ya. Nah yang paling penting justru yang dari JKN nih Bapak Ibu ya, ini juga kami telah membahas pada rapat beberapa waktu lalu yang dipimpin oleh teman dari Kemenkes gitu. Karena sudah ada mandat dari PP 59 ya, dan juga ada mandat dari Inpres 1 gitu ya, Inpres 1 2022 kalau nggak salah. Yang memang di situ untuk yang non occupational gitu ya, yang kesehatan yang non kecelakaan kerja itu tentunya didorong untuk berlaku aturan lex spesialis yang nanti diatur dalam Permenkes. Nah ini yang nanti kita perlu dorong ya, semoga teman-teman dari Kemenkes ini juga sedang mengupayakan ya untuk menggodok Permenkesnya agar nanti teman-teman yang di sana gitu ya di negara penempatan ketika misalnya di negara penempatan tersebut katakanlah ada kebijakan kebijakan yang tidak mengcover ekspatriat gitu ya atau pekerja migran gitu. Nah, itu kan berarti dibutuhkan tuh karena nggak semua negara tuh ada gitu. Memang rata-rata negara yang ditempati oleh PMI itu memang rata-rata ada, tapi pasti ada juga yang nggak ada misalnya. Nah itu dibutuhkan tuh gitu ya, yang non occupational health protection itu dibutuhkan gitu. Contohnya yang penyakit bawaan gitu ya, penyakit bawaan sampai sana ternyata karena nggak masuk area KK dia nggak bisa gitu, karena masuk non occupational. Nah sementara misalnya di negara penempatannya katakanlah ada pembatasan atau bahkan nggak ada, gitu. Itu peran JKN itu dibutuhkan minimal gitu ya, minimal kalaupun misalnya belum sampai katakanlah koordinasi antara BPJS yang di sini dengan yang badan penyelenggara di sana gitu ya, atau dengan rumah sakit sana, minimal reimbursement dulu lah gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian juga
Opsi lainnya bisa katakanlah sebagai quick win gitu, bisa menggunakan telemedicine gitu ya, telemedicine dulu tuh paling nggak gitu. Nah itu yang nanti kita dorong teman-teman di Kemenkes untuk bisa melaksanakan ya amanat dari PP 59 dan juga Impres 1 untuk kemudian menerbitkan Permenkes khusus ya yang memang mengatur untuk PMI ini gitu ya. Termasuk yang ketika sebelum berangkat dan sesudah pemulangan itu juga tentunya masuk area yang diatur. Kalau itu sih saya rasa bisa menggunakan lex generalis lah gitu ya untuk yang dalam konteks ketika dia masih di Indonesia bisa menggunakan lex generalis yang ada di Perpres 82. Tapi yang di negara penempatan ini yang memang perlu kita susun bersama gitu ya, model seperti apa yang kira-kira paling achievable, paling doable, tapi bisa memproteksi teman-teman PMI yang ada di negara penempatan. Demikian Pak Sestama yang dapat saya sampaikan Pak, saya kembalikan ke Bapak. Mungkin dari Pak Mutakin ada yang ingin ditambahkan Pak? Terima kasih Pak Indra. Pak Mutakin, apakah mau menambahkan? Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Sestama. Salam kenal dulu Pak. Belum pernah ketemu mungkin. Salam kenal Bapak, terima kasih Pak, hadir Pak. Jadi tadi niat awal mau ke sana Pak, saya cuman ternyata ada kendala rapat lain sehingga saya hadir secara online. Insya Allah nanti kita akan bisa ketemu karena pertama mengingat dalam perintah Perpres 36 Pak Sestama ya, Perpres 36 tahun 2000 itu memang meminta adanya monef terpadu Pak terkait dengan jaminan sosial. Nah tentu salah satu ini kami sangat apresiasi dengan diundang dalam pertemuan ini. Tentu kita kalau kami usul Pak Ses ya kita mungkin bisa secara rutin ya melakukan monef terpadu ini. Dan nanti kira-kira ini juga sesuai dengan lapsing RDPU dulu Pak Ses ya sehingga saya di Desember 2022 dulu kita pernah sama-sama dipanggil oleh DPR ya di tahun 2022 bagaimana meningkatkan koordinasi terkait dengan perlindungan ya PMI bagi PMI di luar negeri. Nah ini tentu penting kalau kami usul mungkin kita rutin saja Pak Ses ya, mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk sama-sama kita melaksanakan perintah Perpres 36 dan juga amanah dari lapsing di DPR yang lalu. Nah yang kedua tentu ini juga menyampaikan juga memang salah satu konsen dari monef dari DJSN untuk tahun ini maupun semester 2 yang lalu kita memang terkait dengan PMI. Jadi bahkan kami juga sudah memanggil juga beberapa PMI ya secara rapat, secara daring gitu ya untuk permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh PMI terkait dengan jaminan sosial. Memang persoalan klasik Pak Ses ya yang kita hadapi Pak Ibu sekalian ya, ada Pak C juga adalah terkait dengan pemahaman ya persepsi dari para PMI tersebut terkait dengan jaminan sosial. Ini yang berkali-kali disampaikan di beberapa PMI yang ada di Taiwan, di Hong Kong gitu ya, di Singapura, di Brunei juga ya yang kita sempat diskusi tadi disampaikan juga oleh Bapak Ibu sekalian dari perwakilan yang ada di luar negeri. Memang persepsi ini yang masih sangat belum positif ya Pak Ses ya mungkin ya. Jadi masih ada anggapan bahwa jaminan sosial ini tidak penting gitu ya, mereka juga tidak tahu atau bahkan tidak apa. Ini mungkin persepsi yang harus kita ubah gitu ya yang ada di PMI. Nah memang persoalan mendasarnya apa? Persoalan mendasarnya memang adalah tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian sosialisasi Pak Ses ya. Ini sosialisasi yang memang selama ini dianggap kurang optimal. Jadi misalnya berapa PMI menyampaikan sosialisasi jaminan sosial itu di hotel katanya. Jadi PMI-nya jadi takut datang ke hotel Pak Ses ya. Jadi mungkin diperlukan metode sosialisasi yang lebih efektif. Kemarin mereka ada Bu Nining juga di sini ya, ada Bu Nining juga ikut mendengarkan juga ya. Mereka akan mengusulkan mungkin menggunakan tenaga tokoh informal yang ada di negara tujuan itu yang mungkin lebih efektif gitu ya yang mereka rasakan dibandingkan misalnya pertemuan yang tidak optimal. Nah ini mungkin perlu kita evaluasi nanti Pak ya Pak, ada Pak Jadi di situ mungkin untuk bagaimana mekanisme sosialisasi yang tepat nih untuk teman-teman PMI terkait dengan jaminan sosial. Bahkan permintaannya yang mungkin kita bisa bedakan nanti Bapak Ibu sekalian mana sifatnya operasional, mana sifatnya kebijakan ya. Yang operasional mungkin kita bisa ubah dari sejak sekarang mungkin, tapi yang kebijakan mungkin kita perlu pilih dan kita bisa lihat mana yang bisa kita lakukan monef untuk perubahan-perubahan kebijakan di
perubahan ke depan. Nah, misalnya yang sifat operasional itu misalnya permintaan yang lalu Pak J kami sampaikan juga misalnya permintaan PMI untuk sosial media khusus untuk PMI. Jadi misalnya Facebook, Instagram atau Twitter itu di BPJS Ketenagakerjaan dipisahkan. Ada yang memang khusus untuk umum gitu ya, tapi ada yang khusus untuk PMI. Sehingga nanti kalau PMI ingin mencari informasi terkait dengan jaminan sosial di luar negeri, maka bisa langsung kepada Instagram atau Facebook atau TikTok atau apapun lah gitu ya di sosial media yang bisa langsung ya. Nah ini saya pikir ini sifatnya mungkin operasional ya, yang mungkin kita bisa langsung ubah. Ada juga misalnya temuan kami Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita bisa koordinasi Pak Ses ya terkait dengan misalnya pemahaman ketika OPP, pemahaman yang menyampaikan itu tidak terlalu paham dengan jaminan sosial sehingga tidak tepat, sehingga misalnya kami ketemu dengan beberapa di BP3MI di daerah gitu ya, dan mungkin ada permohonan misalnya kerjasama di tingkat lokal bagaimana penyampaian materi-materi ketika OPP jaminan sosial itu disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu kan, bahkan ada modul-modul juga yang bisa disiapkan sehingga nanti teman-teman BP3MI yang ada di daerah gitu ya bisa menyampaikan materi-materi terkait dengan jaminan sosial. Bahkan juga mungkin koordinasi yang lebih intensif ya antara BP3MI di lapangan dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada di daerah. Yang berapa kali kami temuan di lapangan itu yang ternyata kurang optimal. Nah ini mungkin yang sifat-sifatnya operasional ya. Nah yang lain mungkin tadi disampaikan oleh Pak Indra ya, memang sifatnya terkait dengan kebijakan yang harus kita mulai lakukan beberapa perubahan-perubahan. Nah memang yang diamanahkan dalam PP 59 ya tentang bagaimana terkait dengan penyusunan ya Permenkes terkait dengan PMI. Ini yang saya pikir kita harus menjadi concern kita bersama. Jadi memang kalau di PP tersebut kan memang hanya kepada CPMI gitu ya Pak, di pasal 10 ya kalau kita lihat ya, memang belum kepada PMI yang ada di luar negeri. Nah tadi disampaikan juga oleh Bu Nida tadi ya, Bu Direktur ya, Bu Direktur ini sudah pindah lagi Bu Nida ya? Iya, Mutakin. Kami sedang bahas Permenkes itu Pak. Iya betul Bu. Sedang dibahas ini Pak. Iya baik. Iya betul. Nah ini mungkin kita perlu concern bersama gitu ya terkait dengan Permenkes tersebut. Memang kalau di PP-nya Bu Nida ya memang disebutkan bahwa memang PMI itu wajib di daerah yang memiliki asuransi sosial ya, atau jaminan sosial. Bahkan di pasal 25 saya nggak salah ingat itu memang dilarang penempatan untuk daerah negara yang tidak memiliki jaminan sosial. Jadi memang tadi mekanisme nanti di Permenkes ya bagaimana koordinasi atau seperti apa mekanisme teknis yang harus kita diskusikan lebih detailkan nanti terkait dengan penyusunan Permenkes ini. Tadi masukan bagus mungkin tadi penguatan screening ya. Tadi karena problem utama tadi kan kami lihat screening. Nah, ini bagaimana penguatan screening yang kita bisa dorong nanti di Permenkes juga Bu Nida ya. Terkait dengan tadi di CKN kita punya 14 screening ya, walaupun belum jalan seluruhnya ya, tapi mungkin kita bisa gunakan itu sebagai basis gitu ya, bagaimana nanti didorong dikerjasamakan dengan BP3MI gitu ya, untuk bagaimana ketika screening bagi para PMI. Nah tadi saya pikir itu Pak ya, yang lainnya mungkin sudah disampaikan ya, mungkin nanti kita perlu susun quick win Pak, saya sebut saja ya, bagaimana koordinasi lebih lanjut agar beberapa hal yang sifatnya kita terkait dengan operasional maupun yang sifatnya nanti dengan rencana kebijakan bisa kita tuntaskan. Terima kasih. Tiga hari sendiri itu bahasa terutama bahasa ya, bahasa tinggal bisa 2 hari itulah kemudian dicicili segala macam informasi termasuk literasi terkait dengan jaminan sosial. Kalau contoh Korea begitu sampai Korea itu 3 hari lagi dikasih waktu ya Pak ya, dan itu anak-anak kita Pak umumnya rata-rata itu udah malas dengar kayak gitu-gitu Pak, pengennya cepat negara terjun kerja.
Jadi yang namanya kayak gini masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu lah. Jadi upaya kita tuh udah nggak tanggung-tanggung sebenarnya, udah nggak kurang-kurang. Tapi itu lah memang data anak-anak kita, termasuk kita sendiri ngakuin jujur aja lah. Malah membaca Pak, malah kaca dan malah mendengar gitu lah kan. Jadi ya gitulah akibatnya. Apa-apa tapi itu tantangan kita ke depan kita coba perbaikin. Seperti Yodi dan tim dari BPJS Tenaga mungkin barangkali ada yang ditanggapi. Ada yang ketinggalan yang mungkin saya juga mengundang Ombudsman sama Kemsos ya. Apakah juga hadir di dalam Zoom dari Ombudsman dan dari Kemsos? Oke, kelihatannya tidak ada ya. Baik, saya persilakan Pak J dan teman-teman ada Bu Ning, kemudian Bu Woro dan lain-lainnya kalau menambahkan. Silakan Pak J. Bu Rani Bu Woro ada dulu. Silakan Ibu. Boleh silakan. Saya tutup ya. Ya, ini di bawah aja. Siapa tahu tidak kuat mikrofon. Ya. Suaranya nggak muncul. Kenapa? Oh yang juga tes. Nah, itu baru muncul, Bu. Harus pakai penguat memang. Baik, terima kasih Pak Mutakin. Yang saya hormati Pak Sesama, Pak C, Bapak Ibu dari BP2MI, kemudian Bapak Ibu dari DJSN, dari Kemenkes, dari kedutaan dan penggiat untuk PMI yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan, jadi bersama Pak C, Bu Woro, ini hadir Pak nanti yang terkait dengan tadi pertanyaan-pertanyaan kasus. Nah ini nanti kami bisa menjawab. Jadi di BPJS Tenagakerjaan kami yang bertanggung jawab terkait dengan operasional dan kanal layanan Pak. Jadi untuk BPJS Tenagakerjaan kami ada unit layanan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, itu ada di bawah tanggung jawab kami. Nah, saat ini untuk yang di dalam negeri, selain kantor cabang, kami juga ada unit layanan. Itu sebanyak 223. Jadi untuk kabupaten kota yang di situ tidak ada kantor cabang, ini BPJS Tenagakerjaan juga ada unit layanan. Artinya nanti untuk di daerah calon PMI ya yang akan berangkat juga bisa untuk mendapatkan informasi terkait tata cara pendaftaran, mendaftar, membayar, dan terkait dengan klaim, itu juga nanti bisa melalui selain kantor cabang, juga di unit layanan kami. Kemudian di luar negeri, ini juga pengembangan karena sejak tahun 2017 kami diberikan amanah untuk memberikan perlindungan kepada CPMI dan PMI. Kepada PMI, ini unit layanan di luar negeri juga sedang ditambahkan terus Pak. Jadi saat ini yang sudah operasional ada di 3 negara, yaitu di Korea Selatan, Taiwan, tadi juga sudah disampaikan di Brunei ada temporary debt. Dan dalam waktu dekat juga yang sedang dalam proses ini di Hong Kong. Dan tahun 2024 ini kami ada 3 target negara yang akan dibuka. Selain Hong Kong nanti ada Jepang dan Malaysia. Kemudian tugas daripada layanan di sana ini adalah kami sebagai representatif BPJS Tenagakerjaan untuk memberikan informasi kepada PMI-PMI yang ada di negara penempatan tentang bagaimana cara mendaftar, membayar iuran, termasuk sosialisasi terkait dengan manfaat program dan tata cara bagaimana mengajukan klaim. Nah, selain dari kanal-kanal yang tadi saya sebutkan, kantor cabang, unit layanan, untuk informasi itu juga bisa sebetulnya didapatkan oleh PMI-PMI kita melalui web atau call center 175. Nah, tadi masukan dari Pak Mutakin, bagus sekali nanti mungkin dari kami juga akan koordinasi dengan bagian komunikasi nanti membuat website khusus PMI ya Pak, media sosial untuk khusus PMI. Kemudian untuk pembukaan unit layanan di luar negeri, Pak, ini memang prosesnya berbeda-beda ya, satu negara dengan negara yang lain. Nah, memang kalau untuk yang di Hong Kong ini seperti yang disampaikan oleh Bu Rike tadi, nah ini kami saat ini sudah
sekalian update ya Bu Rika ya, bahwa untuk